Ya, lokasi baru pelaku pembunuhan Nia Kurniasari telah berada di Pulau Jawa. Ya, kita akan membahas santai ya tentang Nia Kurniasari, seorang gadis 18 tahun yang berita terbarunya pihak polisi sudah mengejar sampai ke dalam hutan. Ya, mungkin di pikiran para pelaku ini di dalam hutan itu mereka bisa bersembunyi, ya Belo. Tapi di balik itu mudah-mudahan mereka dicokot ulo, ya, dipatok ulo. Nah, biar makannya pun makan daun pohon, ya, makan keong. Biarin aja mereka sengsara sampai kapan gitu, ya. Jadi di sini Mbah Hilo tadi saya dengar ya panjenengan mengungkap lokasi baru, ya, lokasi baru keberadaan para pelaku, Mbah. Yang terakhir ada di Kalimantan dan ada di daerah Sumatera Barat juga, Mbah, ya, di kawasan Gelombang, Pasar Gelombang, Kayu Tanah, Padang Pariaman, Sumatera Barat. Berarti masih di Sumatera Barat. Nah, ini panjenengan terawangnya kok udah di luar Sumatera Barat ke piye, Mbah? Silakan, Mbah. Ya, ini kan begini ya, sebagian masih ada yang di situ dan sebagian juga ada yang mau kabur gitu ya ke luar Jawa kita bilang. Nah, itu sempat juga, itu saya dengar pun tadi beritanya, dia sempat juga menjual HP di suatu pelabuhan, kita bilang apa ya, Merak atau bagaimana, seperti itu ya. Sempat juga dia menjual HP seperti itu. Kalau tidak salah dia akan menuju ke Banten atau ke bagaimana seperti itu. Ya, ini kalau dari pemberitaan, dari penerawangan Mbah Hilo sendiri? Ya, kalau dari penerawangan saya sih, dari sebelumnya kan saya sudah mengatakan dia ini bakal menuju lain daerah gitu. Nah, seperti Lain itu. daerah, lain provinsi kita bilang. lain provinsi, Iya. ya. Jadi kalau dibilang sama Mbah Hilo lain provinsi, berarti si pelaku ini Mbah Hilo sering melalang buana. Iya dong. Tidak gitu kali. Nggak mungkin orang yang biasa kerja bangunan ataupun pengangguran atau masih baru tamat sekolah, dia mampu dan paham dia mau pergi kemana, mau sporing kemana, apalagi keluar daerah. Itu kan berarti dia udah pengalaman, Mbah. Begini ya, di luar sana itu yang saya lihat itu ada sanak saudara seperti itu ya. Oh, sanak Apakah saudara. kita bilang adik dari orang tua si korban ataukah mama dari kakak si korban seperti itu. Nah, bisa jadi mereka akan ke sana nanti itu. Oke, menurut Mbak Ila seperti itu. Dia menuju ke sana ya. Iya. Kita bilang untuk menghilangkan jejak ini menumpang di tempat saudaranya seperti itu. Nah, ya mungkin dia pernah tinggal, pernah ikut dibawa orang tuanya ke rumah saudaranya tersebut yang jauh dari sana seperti itu ya. Nah, itulah dia untuk kita bilang ya, menyembunyikan diri seperti itu. Nah, itu. Berarti Mbak Ilo kalau di sini berarti dia tahu jalan dong ya? Tahu jalan ke sana dong? Ya tahu, dia sudah pernah pergi ke sana gitu, sudah pernah. Tinggal lagi makanya dia kalau masih di Sumatera Barat saja sudah jelas cepat ketangkap ini. Ini makanya saya bilang ini memang agak ribet nampaknya ketemunya ini. Makanya di sini saya nanti akan berusaha untuk semaksimal mungkin ya untuk membantu dengan cara apapun ya, biar supaya cepat ketangkap seperti itu. Oke ya, jadi memang terawangan Mbah Hilo mengarah ke lokasi yang jauh daripada Sumatera Barat ya. Iya, di luar. Kalau kemarin katanya bisa jadi ke Medan ya, Sumatera Utara. Yang jelas begini, kalau dari pandang saya ya, ini dia ketika untuk keluar daerah ini ya, bercabang-cabang ini pemikirannya. Nah, apakah di Sumatera Utara ya? Mungkin kalau di Sumatera Utara mungkin tidak begitu nyaman ya begitu ya, karena termasuk kota besar gitu ya. Mungkin banyak di situ polisi yang nanti yang mencurigai atau kalau kita bilang kalau apalagi kalau di Sumatera Utara itu ya, kita datang ke tempat warga harus wajib lapor 1 kali 24 jam. Nah, dicurigai ya, Mbak? Dicurigai kalau kita tidak melapor. Nah, jadi ini makanya kalau menurut saya ini dia larinya ke pelosok. Ke pelosok tempat ya? Saudaranya gitu kita bilang. Jadi kita bilang kan makanya di lain provinsi tinggalnya di pelosok, tidak di suatu kota besar seperti itu. Oke, berarti dia menuju ke sebuah pelosok
Kalau di pelosok berarti dia jauh dari kepolisian, Iya. ya, ataupun ada polisi pun polisinya nggak terlalu banyak Tidak begitu razia. kali, tidak begitu razia. Kita bilang kan di suatu desa gitu. Jadi tidaklah mungkin malah ngelapor ya kepada kepala desa ataupun kepring kita bilang ya. Nah, kalau di apa Padang juga banyak sebetulnya Mbak tempat itu pelosok-pelosok seperti itu kan. iya banyak begini. Tapi kan berita ini kan kita bilang ya, kalau di situ juga apalagi wilayah hukumnya di situ termasuk dekat gitu ya. Nah, jadi mendeteksinya itu sangat mudah sekali kalau masih di wilayah situ. Oke. Nah, mereka ini pun tidak bodoh gitu ya, untuk biar supaya bisa meloloskan diri. Nah, seperti itu, itulah yang saya rasakan itu. Oke. Mereka mencari yang aman. Oke. Jadi menurut Mbah Hilo, lokasi yang dituju sama pelaku ini adalah lokasi yang betul-betul jauh, yang bisa dibilang yang nggak ada bahas-bahas tentang persoalan Nia ini malah ya Mbak Hilo ya. Iya. Ya, kalau bisa pun dia ke daerah Jawa, ke ujung Jawa sekalipun ya, lah. di pelosok kita bilang tempat jin buang anak seperti itulah. Nah, itulah dia lokasinya tinggal di situ. Berarti dia punya uang dong, Mbah? Ya, kalau kita bilang pun ada uang, bisa jadi ya, ataupun mungkin uang orang tua diambil, ataupun uang saudaranya, bisa jadi itu dipakai atau bagaimana ya, ataupun dia menjual suatu benda, suatu barang ya untuk pergi ke sana. Nah, itu bisa saja terjadi. Kenapa Mbak Elo kalau memang ini kan sudah diketahui nih sporing dia nih kan? Iya. Pelakunya gitu. Saya belum ada melihat secara resmi dari pihak kepolisian inilah orangnya nih yang kabur, yang bakalan jadi kemungkinan tersangkanya gitu. Ya, tapi fotonya kan sudah ada. Foto ciri-ciri ya, tapi bukan tersangka ya, masih diduga Mbak Elo. Terduga. Kan dia masih mau dijadikan saksi Mbak Elo. Iya, tinggal lagi kan itu belum ketemu. Yang mau dijadikan terduga tadi kan belum ketemu gitu. Jadi bagaimana mau dilibatkan menjadi tersangka, sementara yang dicari saja yang sebagai terduga saja belum ketemu. Nah, ini yang menjadi kesulitannya itu seperti itu. Iya. Jadi semoga kaburmu bisa bisa menjadi ketidaktenangan bagi batinmu ya Mbak Elo ya. Bisa ditangkaplah dia nih bagaimanapun caranya ya. Biar kita lihat kronologis dari mulutmu itu gimana ya. Kalau kamu nih nonton video kami ya, kami mau lihat, mau dengar sendiri apa sih dasar motivasi kamu itu melakukan seperti itu kepada Nia gitu loh. Ya, mudah-mudahan kamu bukan salah satu orang yang mungkin nanti pelaku di bawah umur sih, harapan saya. Enggak yang kayak di Palembang Mbak, semuanya di bawah umur. Yang paling tua 16 tahun, yang korbannya 13 tahun. Ya kan gedeng. Jadi semoga Nia bisa tenang dengan ditangkapnya para pelaku. Kita tinggal tunggu waktu aja ya Mbak. Iya. Oke, sampai sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.